Semangat pagi belajar hebat. Pada hari ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, metode ilmiah ini memiliki langkah-langkah. Langkah-langkah metode ilmiah adalah yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data-data. Ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Keempat, melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis. Kelima, mengolah hasil percobaan atau analisis data. Keenam, membuat kesimpulan. Ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian kepada khayal. Apa saja karakteristik dari metode ilmiah? Karakteristik dari metode ilmiah adalah yang pertama, kritis dan analitis. Yang berarti bahwa metode menunjukkan suatu proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk menyelesaikan masalah. Kedua, logis, yang artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan rasional berdasarkan bukti yang ada. Ketiga, objektif, yang berarti dapat ditiru oleh ilmuwan lain daripada studi yang sama dalam kondisi yang sama juga. Empat, konseptual, yang berarti bahwa proses penelitian dilakukan dengan mengembangkan konsep dan teori sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, empiris, yang berarti bahwa metode yang digunakan didasarkan pada fakta di lapangan. Nah, pada proses penelitian tidak lepas dari namanya variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian adalah variabel percobaan yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Variabel penelitian terdiri dari yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Yang kedua, variabel terikat. Variabel yang terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Tiga, variabel tetap. Variabel tetap adalah variabel yang tidak diubah. Contoh, misalnya yang pertama, tahapan yang pertama menemukan dan merumuskan masalah. Misalnya, apakah konsentrasi warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanannya? Langkah yang kedua adalah mengumpulkan informasi atau data-data. Dari berbagai informasi yang diperoleh dan dikembangkan secara logis, analitis, dan sintesis, sangat masuk akal bahwa konsentrasi warna kuning telur itik sangat dipengaruhi oleh jenis makanannya. Langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Sebagai contoh, warna kuning telur itik dipengaruhi jenis makanannya. Ini adalah dugaan sementara kita. Langkah yang keempat, setelah membuat hipotesis adalah melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis. Melakukan percobaan dengan memberi makan pelet untuk itik sebagai kontrol dan memberi makan selain pelet, misalnya jagung, padi, dan lain-lain untuk itik lainnya. Setelah semua itik bertelur dan telur dipecah, ternyata warna kuning telurnya berbeda konsentrasinya.
Setelah melakukan percobaan, lalu kita buat kesimpulan. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.